Silakan Ibu, monggo. Saya izin matikan kamera dan mute ya. Oke. Nah, ini Bu Nani dulu apa? Jangan dulu nggak apa-apa, Bu. Dalam? Jangan dulu nggak apa-apa. 15 menit. Saya dulu. Oh, 15 menit ya? 15 menit waktunya. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam, Bu Nia. Ya, bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf tadi WA-nya ada banyak video call dari Bu Nani ya. Saya masih di jalan, ini baru bisa telepon balik. Kira-kira adakah yang mau didiskusikan di sore hari ini? Iya, betul sekali, Bu Nia. Tadi sempat menghubungi jenengan mau ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan siswa saya, Bu, yang ada di sekolah. Hari ini kira-kira apa siswanya? Gimana, Bu? Ya, bagaimana dengan siswanya Bu hari ini? Oh iya, untuk siswanya tadi itu ada beberapa anak yang saya temui itu masih membuang sampah, Pak, di laci meja, Bu. Berarti tujuan pembicaraan kita hari ini adalah tentang siswa yang membuang sampah di laci, gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, kira-kira apa hal yang Bu Nani inginkan nanti untuk didapatkan dari pembicaraan kita sore hari ini? Iya, yang saya ingin mencari solusi gimana mengatasi anak-anak yang masih membuang sampah di laci mejanya itu, Bu. Oh, jadi nanti kita tujuan pembicaraan hari ini adalah tentang siswa yang masih membuang sampah di laci. Ya. Iya, betul. Kira-kira kebiasaan sehari-hari siswanya Bu Nani itu seperti apa terkait membuang sampah itu? Untuk kebiasaannya ada beberapa anak yang sudah membuang sampah pada tempatnya, namun juga ada siswa yang istilahnya membuang sampah di laci meja mungkin karena waktu istirahatnya di sekolah itu kan cuma 15 menit ya, Bu. Ya, dari waktu 15 menit itu untuk menuju ke kantin jalannya ke sana belum antri, belum bayar dan akhirnya siswa itu cepet-cepetan kayak mau makan gitu akhirnya dibawa di kelas supaya nanti kayak ketinggalan pelajaran. Jadi ini siswanya ini ada kendala soal waktu istirahat juga begitu ya? Di kantinnya hanya 4, jumlah siswanya lumayan banyak, sehingga Iya, dia betul. tidak ada waktu untuk makan di kantin dan dibawa ke Iya, kelas, begitu ya Bu? iya Nah, betul sekali. kira-kira untuk yang sudah dilakukan Bu Nani perannya sebagai guru kelas ya Bu untuk Iya. menghimbau anak-anak itu seperti apa? Biasanya kalau saya itu menegur anaknya secara langsung kalau saya melihat atau menemui. Selain itu juga kalau di kelas itu biasanya saya ngecek kebersihannya sudah disapu atau belum. Terus kalau lihat sampah gitu mesti saya tanya ini sisa sampahnya siapa? Kok taruh di sini nggak buang di tempat sampah seperti itu. Kemudian dari jawaban mereka itu kira-kira apa alasannya Bu kenapa mereka itu membuang sampahnya di laci itu? Alasannya supaya anak-anak itu udah istilahnya bolak-balik ke tempat sampah karena tempat sampahnya itu berada di luar kelas. Jadi kan kalau dia mau buang sampah itu kalau duduk makanya kan di dalam kelas karena dia tadi beli di kantin terus dibawa ke kelas otomatis makannya di tempat duduk masing-masing. Kalau mau buang sampah dia kan jalan dulu. Kadang anak tuh males mager gitu loh, Bu, males gerak mau ke tempat sampah gitu lebih enak ditaruh di sini nanti dibuang. Nah, kadang kalau sudah pulang itu lupa, makanya kadang melumpuk di laci gitu sampahnya lupa tidak dibuang. Berarti di dalam kelas itu memang tidak ada tempat sampah dan tempat sampahnya ada
di luar gitu ya. Nggih. Nah itu, kira-kira kenapa di dalam kelas tidak diberi tempat sampah? Kalau di dalam kelas tuh semuanya memang tidak dikasih Bu. Nanti kan juga nanti banyak semutnya, terus lalat juga. Kalau sampah kan alangkah baiknya ditaruh di luar. Nanti juga yang ngambil sampahnya dari tukang petugas kebersihannya kan enak juga, tidak usah masuk-masuk kelas. Karena waktu ngambil sampahnya itu biasanya petugas kebersihan kan di luar jam pelajaran. Nah, di pagi hari itu biasanya sampahnya sudah dibersihkan. Terus nanti kalau anak-anak sudah pulang gitu sampahnya diambil lagi sama petugas kebersihannya. Jadi kalau di dalam kelas otomatis nanti petugas kebersihannya juga kerepotan nanti dikunci kelasnya nanti ada barang yang hilang atau gimana, nanti otomatis ditaruh di luar juga. Kalau di dalam kelas kan mengganggu istilahnya dari bau, nanti ada semut seperti itu. Dengan pertimbangan itu mungkin berada di luar. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan nanti menimbulkan bau yang kurang nyaman juga Bu ya, jadi semuanya tetap sampahnya itu berada di luar Di kelas. luar. Nah, Ya betul. selain, yang pernah Ibu Nani lakukan untuk apa, mungkin tadi Bu Nani bilang untuk mengingatkan atau menegur itu, mungkin apakah ada hal lain yang bisa dilakukan Bu Nani? Hal lain yang bisa dilakukan selain menegur bisa dihubungkan dengan kegiatan P5 ya, mengingat kalau kita kurikulumnya kan pakai kurikulum Merdeka, terus ada kegiatan P5-nya itu biasa dimasukkan per semester itu minimal 1 kali ya. Jadi kan kalau tema P5 itu kan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, ya, bisa diarahkan ke situ. Jadi rencananya Bu Nani akan buat kegiatan P5 untuk mengantisipasi ini Bu ya. Nah, kira-kira untuk kegiatan P5-nya ini um, yang merancang itu apakah Bu Nani sendiri atau berkolaborasi atau bagaimana untuk merancang kegiatan P5 ini? Untuk kegiatan P5 biasanya dirancang oleh tim dan semua guru itu terlibat, termasuk wali kelas juga. Jadi semua guru terlibat gitu ya, ada job desk-nya masing-masing gitu ya Bu ya. Ya, betul. Nah, untuk Betul. gambaran kegiatannya itu kira-kira seperti apa Bu nanti P5-nya? Gambaran kegiatan P5 itu biasanya kalau di sekolah saya itu P5-nya dilakukan 1 minggu. Dari 1 minggu itu nanti dengan materi yang berbeda, dengan kegiatan yang berbeda, Bu. Jadi P5-nya akan dilakukan dalam jangka 1 minggu. Nah, mungkin Ya, dalam jangka 1 minggu itu benar bisa menceritakan gambaran kegiatannya untuk lebih detailnya gitu. ya. Biasanya kalau 1 minggu itu diisi misalkan ini gambaran secara umum gitu kan bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misal hari pertama kita ambil narasumbernya dari Bapak Ibu guru sendiri misalkan. Terus hari yang kedua kita bisa bekerja sama berkolaborasi dengan pihak luar, misalkan dari dinas kesehatan atau dari puskesmas atau rumah sakit yang nanti bisa istilahnya memberikan edukasi atau eh, pencerahan buat anak-anak kalau dari segi kesehatan itu gimana ya membuang sampah yang kira-kira di dalam laci atau di tempat yang tidak sesuai dengan tempatnya, dampaknya seperti apa mungkin bisa memberikan edukasi buat anak-anak. Di hari ketiga misal ditambah lagi dari narasumber yang lain, misalkan dari dinas lingkungan hidup. Nah, cara kita mengelola sampah seperti ini. Nah, contoh sampah plastik kita sendirikan, sampah yang dari daun yang bisa didaur ulang seperti ini cara mengolahnya seperti itu, Bu. Kalau untuk yang kita itu berarti kan berrelasi ya Bu ya dengan Ya, melibatkan betul. pihak dari dalam sekolah dan maupun dari luar sekolah. Kira-kira apakah ada hambatan yang akan terjadi ketika kita berrelasi atau mungkin tantangannya begitu? Karena kita kan tidak melibatkan yang dari sekolah saja, ada pihak dari luar. Ya, biasanya kalau hambatan itu tentu ada. Biasanya kalau kita kolaborasi dengan pihak luar itu biasanya terkendala dengan waktu, Bu. Nggih. Kadang kan
Kalau kita P5-nya minggu-minggu ini lah ternyata di kegiatan misalkan pihak Dinas Lingkungan Hidup ada kegiatan juga, kita kan juga bisa terkendala dari waktu untuk mengisi materinya seperti itu. Oh iya, jadi waktunya karena kita juga harus menyesuaikan gitu ya. Nah, Iya, kira-kira betul. Harus dua-duanya solusinya bisa. iya, solusinya itu bagaimana untuk menyamakan waktu yang sekiranya dari sekolah juga bisa, dari pihak luar juga aman gitu. Biasanya kalau kegiatan P5 itu nggak bisa didadak. Biasanya kan 1 bulan sebelumnya itu sudah mulai prepare persiapannya seperti apa. Mulai dari modul, mulai dari surat menyurat. Nah, untuk menyesuaikan waktunya itu kan nggak bisa kita langsung hari ini mau kerjasama dengan siapa harus kita minta ke pihak tersebut kan enggak. Paling nggak 2 minggu atau 1 bulan sebelum itu sudah menghubungi melalui surat. Nah, nanti kita bisa tidak lanjuti lebih lanjut untuk WA atau telepon seperti itu. Ya, sekarang mungkin jauh lebih mudah Bu ya, bisa juga lewat alat komunikasi pakai WA gitu ya. Nah, untuk kegiatan lainnya selain sosialisasi itu, kegiatan konkret anak-anak itu apa aksi nyatanya itu? Selain dari sosialisasi, aksi nyatanya bisa dengan kegiatan Jumat bersih atau di akhir kegiatan. Kalau 1 minggu nanti bisa kita isi ke hari yang terakhir. Misalkan kalau SMA di sekolah saya itu kan 5 hari kerja. Berarti yang 1 hari, hari pertama diisi dari pihak sekolah, nanti hari kedua, tiga, empat itu dari pihak luar. Terus kemudian hari kelima, hari Jumatnya kan hari pendek. Nanti kita bisa aksi nyatanya membersihkan lingkungan kelas, terus mejanya masing-masing, terutama lacinya itu dibersihkan sendiri, terus kelasnya juga dibersihkan, terus membersihkan lingkungan sekitar kayak taman depan, kemudian belakang kelas, seperti itu, Bu. Berarti anak-anak itu aksi nyatanya hanya di hari terakhir Bu ya? Untuk di hari terakhir itu apakah itu akan memungkinkan untuk merubah kesadaran anak-anak itu? Karena hanya 1 hari saja? Biasanya kalau hari terakhir aja supaya anak-anak sadar itu bisa dikaitkan dengan apa ya kesepakatan kelas. Kalau kita masing-masing kan punya wali kelas. Lah di awal pembelajaran itu biasanya kan kita eh, awali dengan kesepakatan kelas. Dari kesepakatan tersebut kita kan membuat siswa itu sadar dan saling mengingatkan. Kalau misalkan ada yang lupa, kita boleh mengingatkan teman yang lainnya. Kesepakatan kelas yang seperti ini yang harus kita lakukan. Seperti itu. Berarti untuk strategi ke depannya setelah pelaksanaan P5 itu, apa saja yang akan dilakukan gitu. Jadi setelah P5 itu selesai mungkin anak-anak sudah mendapatkan ilmunya tadi Bu ya, dan sudah praktek aksi nyata. Kemudian untuk tindak lanjut ke depannya untuk dia kesadaran dirinya itu yang bagaimana? Kesepakatan kelas yang bagaimana? Kesepakatan kelasnya itu misalkan tiket tiket harian itu kan bergilir. Nah, seperti membersihkan kelasnya masing-masing, terus nanti menghapus papan, menyiram bunga, kan gantian tuh. Kalau misalkan ada 1 atau 2 anak yang tidak melakukan tiket harian, mesti kan bisa berkoordinasi dengan wali kelasnya atau saling mengingatkan sesama teman. Berarti menurut Bu Nani nanti ukuran keberhasilannya itu kita dilihat dari mana? Dari si anak yang awalnya belum sadar atau mulai sadar sampai ke titik keberhasilannya itu di mana dan kita mengamatinya mungkin sampai jangka berapa lama? Ring keberhasilannya kita lihat dari mungkin 1 minggu ke depan itu ada perubahan atau tidak. Paling tidak wali kelasnya akan ngecek ke dalam kelas sudah bersih apa belum, sampahnya sudah dibuang pada tempat sampah atau belum, seperti itu. Nah, berarti terus sudah gambarannya sudah ada Bu ya untuk itu. Nah, kira-kira ini rencana aksinya ini akan dilaksanakan kapan? Ya, itu dilaksanakan rencana aksinya, dilaksanakan waktu P5 dan juga kesehari-hariannya itu dengan kesepakatan kelas. Berarti nanti akan melaksanakan di sekolah ini dalam misalnya
minggu depan atau kapan gitu Bu akan mengeksekusi P5-nya ini? Oh, P5-nya itu kan sudah terjadwal. Nah, berarti 3 bulan sekali itu sudah ada P5. Kalau tidak lanjut ini berarti bulan ini kita akan melaksanakan P5. Jadi nanti yang pelaksanaan ini akan segera dilakukan gitu Bu ya. Iya, Nah, betul. Ya, segera untuk dilakukan. iya, perannya Ibu dan siapa saja yang nanti akan juga berperan ini untuk eh, itu kan nanti berkelanjutan gitu ya dari P5 ini terus berkelanjutan ke kesehariannya itu siapa saja yang nanti akan juga berperan selain yang tadi untuk penyusunan P5 ya untuk yang kedepannya bersama anak-anak itu. Iya, nanti yang berperan atau membantu untuk istilahnya menjaga kebersihan lingkungan adalah teman yang satu kelas itu, terus dengan wali kelas, khususnya karena yang memantau anak-anak jagarinya kan wali kelas. Berarti di sini wali kelas itu memiliki peranan yang sangat apa dominan juga Bu ya untuk Ya, mengingatkan betul. anak didiknya begitu. Nah, kemudian apakah nanti setelah misalnya anak-anak sudah mencapai keberhasilan itu, kira-kira hmm, apakah akan ada sesuatu hal lagi apa tindak lanjutnya lagi untuk anak-anak selain yang keseharian sudah berhasil itu atau nanti mungkin bagaimana Ibu Nani? Tindak lanjutnya nanti kesehariannya dari anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan kan sudah ada piket, sudah ada kegiatan P5, anak-anak sudah mempunyai kesadaran. Kalau sudah terbiasa itu insya Allah nanti akan terbawa kebiasaannya. Ya, Dibiasakan dulu. eh, ya berarti nanti dari pembiasaan itu berarti itu sudah diobservasi lebih lanjut lagi begitu ya. Nah, Ya, berarti ya. untuk itu tindak lanjutnya nanti seperti itu. Nah, dari sesi pembicaraan kita ini tadi Bu Nani apa saja yang sudah Bu Nani dapatkan? Yang sudah saya dapatkan adalah solusi dari permasalahan saya sendiri. Hmm, apakah masih ada yang mungkin ingin didiskusikan atau mungkin Bu Nani ingin melakukan apa dulu gitu? Sudah cukup, Bu, saya kira. Oke, berarti hari ini Bu Nani sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi yang kebersihan anak-anak itu ya kurangnya kesadaran kebersihan anak-anak dengan yang akan diwujudkan diimplementasikan dalam kegiatan P5 kemudian dilanjutkan lagi dengan keseharian gitu ya. Ya, Ya. ya, betul. Terima kasih untuk sesi coaching ini sudah selesai. Ya. Bagaimana pendapatnya Bu Nani tentang sesi coaching ini? Eh, tentang saya yang memberikan pertanyaan nih maksudnya. Saya sebagai coach, bagaimana pendapatnya Bu Nani? Saya sangat senang, Bu, karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Dan, Bu, waktunya tinggal Iya, Bu, waktunya mencukupi apa enggak ya tadi? ini tadi ini. Oke, Lebih ya? lanjut ya, langsung Ya, lebih. oke. Lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Bunia. Selamat sore Bu Nani. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah hari ini saya sih sehat-sehat. Iya. Tadi ada notifikasi WA, guys, WA saya mau ngobrol-ngobrol sebentar. Mungkin bisa disampaikan sekarang untuk waktunya bisa beberapa menit kita ngobrol ya, Bu. Iya, iya. Jadi hari ini sebenarnya saya ingin berbincang-bincang sama Bu Nani. Saya ada sesuatu hal di kelas itu yang mau saya utarakan dan yaitu tentang murid-murid saya. Iya, tentang murid Bu Nia di sekolah, nggih.
Kira-kira apa ya permasalahannya, Bu? Ya hari ini itu nampaknya itu anak-anak itu sangat crowded gitu. Jadi memang mereka kan namanya juga anak TK itu sudah Ya, terbiasa ya lari-lari. Tapi hari ini ya, tuh rasanya kok terlalu crowded gitu. Banyak sekali yang lari gitu. iya. Terus, kira-kira kreditnya seperti apa ya, Bu? Bisa Jadi diceritakan masalahnya? jadi mereka itu tidak mau ikut kegiatan, kemudian berlari-lari di dalam kelas. Ya memang mereka tidak keluar kelas, tapi dia kan apa berlari di dalam kelas dan berteriak-teriak begitu. Oke, oke. Berarti Bu Nia ingin menceritakan tentang muridnya yang waktu pembelajaran itu berlari-lari dan tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran, guys. Iya, iya. Ya, betul. Terus kira-kira anak yang eh, krodi terus dia ndak mau ikut pelajaran dengan duduk tenang, berlari-larian. Nah, tujuannya dengan waktu pembelajaran itu inginnya seperti apa, Bu? Waktu kegiatan Ya, pembelajaran. ya, jadi kan kalau kegiatan, memang kan kita kegiatannya juga ada yang bergerak, ada yang eh, diam, Ya, maksudnya kan ada yang ya, betul berpindah tempat dan sekali. tidak. Nah, gitu. Tapi biasanya mereka itu mengikuti kegiatan, ya walaupun semuanya mengikuti kegiatan. Nah, hari Ya, ini betul. itu banyak sekali yang tidak mau ikut kegiatan gitu. Ya, tidak mengikuti kegiatan karena dia lari-lari. Ya, mungkin bisa dicari tahu, Bu, ya, kenapa kok biasanya anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan dengan baik, namun sekarang tidak bisa mengikuti kegiatan. Bisa dijelaskan, Bu. Ya, jadi hari ini tuh kegiatan saya memang banyak sekali yang menggunakan motor halus, Bu. Jadi tidak Hmm, ada perpindahan tempat gitu ya. Nah, sementara betul. anak-anak yang berlari itu memang mereka cenderung adalah anak yang lebih ke kinestetik gitu. Dia lebih suka olah Hmm, tubuh begitu. Mungkin saya rasa oke, oke. karena itu ya, Bu. Oke, berarti karena kegiatannya itu kan tiap hari kita beda-beda ya Bu ya, nggak harus yang kinestetik terus kegiatannya Iya. yang anak-anak aktif, tapi ada kalanya kita melakukan kegiatan dengan motorik halus yang kira-kira anaknya bisa duduk diem gitu. Kira-kira ukuran keberhasilannya kalau misalkan anak-anak bisa mengikuti kegiatan motorik halus itu seperti apa Bu? Jadi sebenarnya kan bukan karena motorik halusnya ya, tapi karena Ya, tujuan pembelajarannya itu tercapai. Walaupun dia mengerjakannya itu sambil dibawa kemana itu sebenarnya tidak masalah gitu. Tapi oke. karena hari ini kok tidak mau ikut kegiatan Oh, gitu. tidak mengikuti Nah, iya. kegiatan. Nah, apakah karena memang saya kegiatannya hari ini kok kurang menarik atau bagaimana? Padahal biasanya juga mereka itu walaupun kegiatan yang tidak olah tubuh mereka mengikuti walaupun dibawa berpindah tempat gitu Bu. Kadang seperti itu. Iya, menurut Bunia, kegiatan yang menarik untuk siswa itu kegiatan yang seperti apa, Bu? Ya, kegiatan yang menarik itu tentunya kalau setiap anak interest atau mau mengikuti kegiatan itu sudah bisa dibilang kegiatan itu menarik. Walaupun tujuan pembelajarannya itu entah tercapai atau belum, itu kan tergantung perkembangannya. Yang penting dia itu sudah tertarik saja itu kan sudah satu poin yang bagus kalau untuk anak TK. Iya, betul. Berarti waktu terjadi pembelajaran di mana anak tuh sangat kredit, kemudian banyak yang berlari ke sana kemari, tidak fokus ke pembelajarannya. Kira-kira posisi Bunia waktu itu untuk pencapaian tujuan pembelajaran itu pada posisi berapa, Bu? Pokoknya di antara 1 sampai 10. Kalau di antara 1 sampai 10 ya mungkin 4 Bu ya kalau banyak yang tidak mau ikut. Iya, iya. Berarti poinnya di skala 4 ya. Kira-kira peran dunia waktu di kelas, jika anak-anak istilahnya ikuti pembelajaran itu pada skala 4, nah perannya seperti apa, Bu? Supaya nanti anak-anak bisa tertib, mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi mungkin saya harus berpikir lebih atau berliterasi begitu Bu, ya supaya kegiatan saya itu mungkin tidak monoton atau lebih menarik ya. Apalagi kalau anaknya lebih ke kinestetik, mungkin saya juga harus memfasilitasinya ya. Jadi ada Iya. kegiatan yang nanti
bisa memfasilitasi kebutuhannya dia untuk berolah tubuh itu Bu ya. Atau mungkin bisa saya kombinasikan mungkin Bu ya. Iya, betul sekali. Berarti nanti kira-kira kegiatan yang seperti apa ya yang bisa memfasilitasi anak-anak yang eh, kinestetik, terus yang nanti mempunyai motorik halus itu bisa tercover jadi satu, Bu. Kira-kira kegiatannya yang akan dilakukan apa, Bu? Mungkin saya bisa buat pembelajaran berdiferensiasi mungkin Bu ya. Jadi nanti ada yang sesuai apa kayak belajarnya dia, bisa juga seperti itu atau sesuai dengan minatnya dia. Jadi misal kita sebenarnya tujuan pembelajarannya adalah menyusun puzzle misalnya ini. Nah, nanti ada yang anak yang langsung dia menyusun puzzle atau mungkin yang lainnya bisa juga ada dia itu dikasih kegiatan kinestetiknya. Jadi misal dia lari dulu, baru menyusun puzzle. Ya, yang satunya tadi kan langsung menyusun puzzle. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya. Berarti nanti pakai pembelajaran yang berdiferensiasi yang bisa mengcover semua anak ya, Bu ya. Kira-kira nanti kalau pakai pembelajaran berdiferensiasi ada halangan atau hambatannya atau tidak, Bu? Mungkin mungkin tetap ada Bu karena kalau untuk kita menyiapkan pembelajaran diferensiasi otomatis medianya itu kan lebih banyak biasanya karena ada Betul sekali perbedaan media. itu. Nah, itu mungkin tapi saya rasa kalau hanya karena media sih ini bukan hambatan yaitu ada suatu tantangan mungkin ya buat saya untuk Nah, ya, betul memfasilitasi sekali. anak, membuat anak senang gitu ya. Iya, berarti nanti medianya dibuat lebih banyak ya, Bu, biar mengcover semua siswa. Itu adalah nanti solusi dari salah satu hambatan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Rencana ke depan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi apa, Bu? Mau dilaksanakan Mungkin kapan atau rencananya seperti mungkin apa? ya kalau pembelajaran berdiferensiasi mungkin tetap bisa dimasukkan dalam semua topik, tetapi kan kita tidak melakukannya setiap hari ya. Mungkin dalam 1 minggu itu bisa 2 kali pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Tapi saya mungkin akan segera melakukannya karena nanti kalau tidak segera dilakukan, sepertinya nanti kalau kelas saya semakin crowded kan saya juga bingung sendiri ya kalau bagaimana ibu guru kok tidak berhasil membuat kelasnya menjadi aman dan nyaman gitu. Dan Iya, betul anak-anak sekali. itu mengganggu temannya begitu. Jadi dia tidak hanya merugikan diri sendiri sebenarnya, tapi dia juga mengganggu temannya, merugikan temannya gitu kan. Ada atau anak yang itu dia kalau ada berisik sedikit itu dia sudah teriak Bisa, Bu. gitu kan ada. Iya. Ya, betul sekali. Berarti nanti harus segera dilakukan, ya, strategi untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Eh, Kira-kira ukuran dari keberhasilan untuk pembelajaran berdiferensiasi gimana, Bu? Untuk mengukur Menurut berhasil saya atau tidaknya. menurut saya keberhasilannya itu ya ketika semua anak mau mengikuti kegiatan itu yang pertama, kemudian eh, dia dapat mencapai tujuan pembelajarannya kan karena diferensiasi kan kita sebagai strategi untuk mencapai tujuan belajarnya begitu ya. Jadi dia senang, kemudian dia tidak terasa dia ternyata bisa mencapai tujuan pembelajarannya begitu Bu. Oh, berarti kalau anak-anak senang berarti akan mengikuti kegiatannya dengan baik ya, Bu ya. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensi tersebut, kira-kira komitmennya apa dari pembelajaran tersebut? Ya, jadi Komitmen dari eh, dunia sendiri untuk pembelajaran tersebut. ya, mungkin saya akan lebih banyak berliterasi ya. Saya memfasilitasi kebutuhan murid melakukan asesmen awal dulu sebelum melakukan pembelajaran sehingga saya tahu kebutuhan murid saya itu sampai di mana atau kesiapan belajarnya sampai di mana. Jadi yang saya berikan kepada mereka itu adalah sesuai gitu. Jadi tidak sesuai dengan keinginan saya, tetapi sesuai dengan kebutuhan murid saya. Oke, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswanya terlebih dahulu ya, Bu Nia. Untuk menyelesaikan kebutuhan siswa, kira-kira siapa nanti yang bisa membantu atau menjaga komitmen dunia dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu?
Iya, jadi yang mungkin bisa membantu ya tentu mungkin kepala sekolah atau rekan sejawat saya yang tentunya sering saya ajak sharing gitu sebelum sebelum kegiatan itu di kelas biasanya kita sharing. Nah, saya mau membuat kegiatan ini nih kira-kira gimana ya? Gitu. Biasanya kan dapat umpan balik dulu nih dari teman-teman. Oh, yang ini kira-kira masih kurang Bu, ada yang lebih menantang lagi atau bagaimana? Jadi mungkin eh, yang akan menjaga komitmen saya ya kepala sekolah atau rekan sejawat saya gitu untuk refleksi bersama-sama gitu. Ya, berarti penting sekali ya kita menjalin kerjasama dengan rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, seperti itu ya, Buni ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran bersifrensi tersebut, Bu? Nah, jadi untuk tindak lanjut pembelajaran diferensiasinya ini ya mungkin akan lebih sering dilakukan begitu ya. Jadi yang mulanya sebelumnya mungkin kita hanya kayak selingan gitu, mungkin kita lebih ada dalam satu minggu itu dijadwalkan kita bikin 2 kali gitu supaya untuk memenuhi kebutuhan mereka juga, kemudian tujuan pelajarannya juga bisa tercapai. Iya, betul sekali. Berarti nanti akan terjadwal ya, Bu ya, biar kegiatannya itu juga terarah nanti ya. Paling tidak satu minggu dijadwalkan 2 kali, ya, disesuaikan juga dengan kebutuhan muridnya. Dari kegiatan coaching yang telah kita lakukan, kira-kira masih ada yang ingin disampaikan atau tidak, Buni ya? Saya rasa ini saya lega ya, benar. Jadi ternyata saya bisa menemukan solusi nih ya dari murid saya Ya, yang kredit tadi. Oh, berarti saya ya, harus betul membuat sekali. kegiatannya lebih menarik. Saya harus membuat kegiatan berdiferensiasi begitu ya, Bu. Terima kasih loh Bu Nani. Iya, sama-sama. Bagaimana punya perasaannya setelah melakukan coaching kita hari ini? Ya, perasaan saya semakin lega. Kemudian saya juga memiliki gambaran ide-ide kedepannya itu lebih banyak gitu tentang nanti strategi-strategi yang akan saya gunakan di kelas. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu atas waktunya kita ngobrol-ngobrol, sharing. Karena waktu Hmm, sudah menunjukkan pukul 15.33, kita harus kembali ke bor utama, Bun ya. udah ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Iya, ya. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Kita masuk bor utama dulu. Dadah.